Oke, baik, selamat sore untuk kita semua. Yang pertama, kami patut puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kami di sini semua sehat-sehat. Baik, kesempatan ini saya sebagai moderator Terinus Logo, dan di sini pemateri yang pertama, Ketua Yermapa Gerakan Mahasiswa Papua Aban Parayaba. Pemateri yang kedua, Ketua Komunitas Pelayar Mahasiswa Babika, untuk Bapak Aban Apolos. Baik, terima kasih. Kami di sini akan bahas tentang program strategi nasional PSN di Merauke, merampas 2 juta hektar hak tanah adat masyarakat adat. Untuk itu kami akan bahas. Kami tidak membuat-buatkan waktu. Saya serahkan kepada pemateri. Pemateri yang pertama untuk itu Aban Farayaba. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya tadi sudah diperkenalkan, terus saya langsung saja masuk terkait dengan proyek strategis nasional PSN dengan model ekonomi food estate di Merauke yang lagi tren, semua orang lagi angkat bicara. Kalau kita lihat, kita analisis soal bagaimana AMDAL dampak analisis dampak lingkungan ya. Kalau kita analisis dampak dari sisi yang pertama itu dari sisi dampak lingkungan. Yang pertama itu dampak lingkungan itu yang pertama soal polusi. Kalau kita lihat dari sisi lingkungan berarti polusi akan hancur di Papua Selatan, di Merauke, pada umumnya di seluruh tanah Papua. Itu yang berikut. Yang kedua itu dampak daripada perusahaan itu tentu membuang limbah yang akan berdampak tentu kepada masyarakat adat di setempat. Yang berikut sungai-sungai, beberapa sungai yang tempat di mana masyarakat adat sering gunakan tempat air minum, mandi dan lain sebagainya, itu akan tercemar, begitu, akan tercemar. Terus yang berikut masyarakat adat di Merauke punya lingkungan hidup itu sudah secara tidak langsung masyarakat adat yang sering selalu melihat hutan, melihat alam itu tempat di mana berada, mereka punya sumber daya alam, memberi mereka punya makan minum dan lain sebagainya. Itu sudah tentu hancur begitu dengan faktor adanya proyek cetak sawah maupun tebu yang ada di Merauke. Dampak lain, kalau kita lihat dampak sosial, ini kan kita lihat dari struktur masyarakat adat itu kan dihancurkan, sumber pengetahuan masyarakat adat itu dihancurkan, begitu. Terus hak atas tanah adat dirampas paksa 2 juta hektar. Masyarakat mau kemana? Mau hidup di mana? Karena mayoritas orang Papua itu hidup dari tanah. Mereka mengelola tanah, makan dari hasil tanah itu sendiri. Tapi dengan adanya perusahaan, sudah pasti masyarakat adat itu terancam. Mereka punya hak hidup. Mereka diusir dengan kekuatan militer, diadu domba satu sama lain. Ini kan cara-cara perusahaan lakukan. Perusahaan tidak memiliki analisis yang tepat, analisis yang tepat untuk bagaimana mengatasi itu
dari krisis-krisis soal lingkungan maupun ancaman dari sisi sosial. Ini mereka tidak lihat. Begitu. Bahkan dalam momentum itu sudah pasti banyak kebudayaan baru, pengetahuan baru akan dibangun oleh perusahaan. Masyarakat adat juga masyarakat adat di Papua ini kan sering gunakan hutan adat itu sebagai obat-obatan tradisional. Gitu. Masyarakat adat juga, apalagi di Boven Digul itu kan perempuan mau melahirkan itu pergi berlindung di bawah pohon-pohon besar dan melahirkan di bawah pohon. Tetapi dengan adanya deforestasi yang sangat luar biasa, terus juga perampokan tanah 2 juta hektar, sudah pasti masyarakat adat itu terancam. Dan kami melihat ini kejahatan sangat luar biasa yang dilanggengkan oleh negara kolonialisme Indonesia terhadap rakyat Papua. Dan kami juga mau kasih tahu kepada gereja Katolik, lebih khusus kepada Uskup Petrus Mendagi yang ada di Merauke, yang memberikan legitimasi terhadap perusahaan. Kami kutuk sebagai umat Katolik, saya sebagai umat Katolik, saya kutuk atas tindakan Uskup Petrus Mendagi yang ada di Merauke. Dia tidak berpihak pada masyarakat adat yang memiliki tanah adat. Seharusnya gereja itu dia harus berdiri tegak. Begitu. Bagaimana dia berpihak pada masyarakat adat. Sama seperti uskup lain, misalnya keuskupan yang ada di Keuskupan Jayapura, uskup ini Januari Yo, terus juga uskup Timika, itu kan berpihak pada masyarakat adat. Mereka mengajarkan kepada masyarakat adat, mengeluarkan seruan-seruan nasional bahwa masyarakat jangan jual tanah, tetapi hidup dari tanah, hasil olah tanah. Mereka kasih tahu itu. Setiap mereka beribadah, setiap hari Minggu seruan-seruan nasional mereka keluarkan itu. Tetapi beda dengan uskup Merauke. Dia justru memberi legitimasi kepada aktor kejahatan kemanusiaan di Papua. Dan kami kutuk, dan kami mendesak kepada kepada gereja Katolik yang ada di Indonesia agar segera menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Kami minta klarifikasi atas pernyataan Uskup Petrus Mendagi di Merauke. Karena dalam pernyataan itu Uskup Merauke dia sampaikan begini. Dia sampaikan proyek cetak sawah untuk memanusiakan manusia Papua. Secara logika ini bertentangan, terjadi kontradiksi. Masyarakat adat yang ada di Merauke itu bukan manusia. Padahal ini manusia, tapi memanusiakan manusia. Berarti logikanya dari pembicaraan uskup kita bisa menganalisa bahwa masyarakat adat yang ada di Merauke itu bukan manusia, itu binatang. Jadi dengan adanya proyek itu mau memanusiakan. Adanya masyarakat makan nasi, ukuran jadi manusia masyarakat makan nasi. Ini kan pernyataan yang fatal sebenarnya. Kami desak itu agar uskup harus bertanggung jawab. Itu di situ yang berikut. Terus yang berikut tuh, ya kami meminta kepada negara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto agar segera hentikan proses perampokan tanah masyarakat adat Papua. Yang berikut, hentikan kejahatan, kekerasan di atas tanah Papua. Yang berikut, tarik militer organik dan non-organik dari atas tanah Papua. Dan memang kalau tidak bisa, negara Indonesia sebagai negara yang berbudaya demokrasi, negara yang memiliki hukum, harus membuka ruang-ruang dialog untuk bagaimana orang Papua itu
sebenarnya mau apa. Karena rentetan konflik ini kan terus berkepanjangan terjadi. Nah, dengan adanya rentetan konflik yang panjang terjadi dari waktu ke waktu, negara harus membuka ruang untuk bagaimana orang Papua itu menyatakan apa yang dikehendaki. Baik, mungkin itu saja yang kami bisa dapat sampaikan di sore hari ini. Waktu kembalikan. Baik, terima kasih kepada Abang Farah, materi yang begitu luar biasa sampaikan. Mungkin kami akan diskusi untuk selanjutnya. Mungkin sebelum itu saya kasih kesempatan kepada pemateri yang kedua untuk itu Bapak Apolos, waktu dan tempat, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang berikan pada saya. Tadi sudah sampaikan perkenalkan diri, nama saya tuh tadi sudah sampaikan semua, sudah sampaikan. Saya langsung ke masalah terkait perusahaan yang sedang keruk tanah adat di Merauke. Nah itu pemateri sudah sampaikan, itu sudah real. Dan itu memang benar-benar, dan sampaikan itu memang sesuai data dan fakta yang tadi pemateri sampaikan. Tapi saya menambah terkait kehidupan masyarakat di Merauke itu sangat kalau bahasa kasarnya saya kasihan, karena bukan hanya di Merauke, perusahaan-perusahaan masuk setiap wilayah itu mereka atas namakan perusahaan datang untuk sejahterakan, kasih pendidikan layak, kasih biaya kuliah, biaya hidup, tapi itu semua itu mau kosong. Saya juga berasal dari tempat yang perusahaan pernah masuk, yaitu saya dari Tambrau, itu perusahaan salah satu di Kebar, itu perusahaan jagung, dan perusahaan itu namanya PT Argo Prima Perkasa pernah berjanji seperti itu. Kami berjanji bahwa nanti mereka akan kasih kita pendidikan yang layak, kami punya upah, gaji, nanti mereka akan libatkan kita dalam proyek-proyek tersebut. Tapi itu hanya rayuan awal, itu penipuan. Untuk bagaimana kita menyetujui untuk sepakati. Nah, maka saya sampaikan untuk masyarakat di Merauke, masyarakat pemuda mahasiswa harus lakukan sesuatu yang harus bagaimana menentang, tapi menyadarkan masyarakat adat agar mereka bisa mempertahankan mereka punya tanah adat yang ada. Karena masalah apapun rumit yang selesaikan hanya ada di mahasiswa. Mahasiswa itu agen kontrol pemerintah, agen kontrol ke masyarakat, dan mahasiswa juga bagian dari agen yang sedang melihat persoalan yang terjadi di wilayah. Maka mahasiswa itu punya hak untuk bisa menyuarakan dari yang buruk membawa ke yang benar. Sampaikan untuk semua orang. Perusahaan yang ada di Merauke runtuh, itu kembali ada di mahasiswa. Kembalikan pada mahasiswa. Mahasiswa bersuara, maka tanah aman. Mahasiswa bersuara, maka rakyat tetap aman. Begitu saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak pemateri. Yang kedua Pak Rektor. Mungkin di sini. Baik, terima kasih untuk memaparkan materi yang begitu luar biasa. Mungkin di sini kami akan bahas untuk proyek strategi nasional tentang Merauke. Mungkin di sini kami akan bertanya ke pemateri yang pertama. Mungkin program strategi nasional ini mungkin dampak ini mungkin untuk masyarakat adat Merauke ini, untuk dampak positifnya itu seperti apa, negatifnya itu seperti apa, untuk mungkin bisa jelaskan secara singkat. Kalau secara singkatnya,
dampak positif dan negatif ya. Kalau kita mau bicara positifnya itu, menurut kami itu terhadap dampak yang positif, begitu. Dampak yang baik terhadap masyarakat adat dengan hadirnya proyek strategis nasional PSN di Merauke. Tetapi banyak dampak-dampak yang negatif atau buruk ya, yang tadi sudah digambarkan juga, bahwa pertama itu hak atas tanah adat itu akan tentu rakyat akan mengalami kehilangan gitu. Kehilangan tanah adat, terus dari sisi struktur sosial akan ya, struktur sosial mereka akan dihancurkan, relasi-relasi masyarakat adat akan dihancurkan karena ya ada yang masyarakat yang mendukung, ada masyarakat yang tolak. Nah, di situ bagaimana mereka relasi itu dihancurkan gitu. Terus juga yang berikut itu sumber pengetahuan adat itu kan ada di masyarakat adat, ada di atas tanah. Obat-obatan tradisional juga ada di hutan, tetapi semua itu akan hancur gitu, akan musnah habis. Masyarakat adat tentu akan kehilangan banyak hal. Terus kalau kita lihat dari dampak dari sisi ya, dampak dari sisi iklim, misalnya kita lihat polusi itu, kalau kita lihat di Makassar terus beberapa daerah yang banyak perusahaan itu kan polusi terlalu ya hancur begitu. Udara segar itu terada. Yang ada itu dari pagi sampai malam di atas langit itu tuh hanya kabut. Hal itu akan terjadi di Papua kalau banyak perusahaan yang beroperasi di atas tanah Papua. Bencana alam, terus juga longsor, pencemaran lingkungan, itu banyak hal yang akan terjadi kalau memang benar-benar perusahaan itu berjalan begitu. Dan kami meminta agar segera hentikan. Baik, seperti demikian. Baik, terima kasih yang pemateri Bang Farah. Mungkin Pak pemateri yang kedua mau ingin sampaikan untuk 1-2 kata untuk dampak positifnya itu seperti apa atau? Ya, baik, terima kasih. Saya tidak menyatakan sikap saja bahwa masyarakat adat Tambra, beberapa suku bahkan dari Provinsi Papua Barat Daya, kami menegaskan bahwa pemerintah Indonesia segera hentikan proyek strategi yang ada di Merauke. Kembalikan kami hidup bersama kita punya alam, kembalikan kita untuk kita memeluk alam itu seperti semula. Permintaan sekian. Baik, terima kasih untuk pemateri yang begitu luar biasa menyampaikan tentang program strategi nasional PNS yang di Merauke. Mungkin kami demikian yang kami bahas dan singgung untuk terkait program strategi nasional. Di sini saya sebagai moderator, kesimpulannya mungkin kami mahasiswa Papua dan juga masyarakat adat Papua khususnya di Merauke, program strategi nasional ini kami tolak. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih.